Bab 3051 Cirrus yang tak terkalahkan. Levi mulai lelah dengan semua lelucon yang harus dia lalui. Jika dia harus memberi pelajaran kepada setiap anak kecil yang datang kepadanya, dia mengira dia akan mati karena kelelahan. Bahkan Raja Parasit, yang bisa mengakhiri dewa dengan jentikan pergelangan tangannya, tidak ada artinya bagi Levi. Jadi wajar saja jika Levi tidak tertarik pada mereka yang lebih lemah dari Parasite King. Dia tidak bergerak dari posisinya saat dia melihat pemandangan itu. Saya tidak perlu khawatir karena banyak di sini yang bisa menanganinya. Saya akhirnya bisa tidur siang yang memang pantas saya dapatkan. Berbeda dengan sikap riang Levi, para anggota Black Sky Union dan organisasi lainnya dalam keadaan bingung. Mereka bingung apa yang harus dilakukan setelah dikelilingi oleh lawan yang kuat. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Ketika mereka datang untuk Levi dengan niat jahat, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa merekalah yang akhirnya dikepung. Skenarionya terlalu sulit dipercaya. Selain itu, kekuatan tempur lawan mereka di sekitar mereka setara dengan dewa. Adapun mereka yang dewa, untuk memulai, mereka jauh lebih kuat dari dewa biasa. Bagaimana kita harus melawan? Saya pikir masih ada beberapa orang kami yang belum tiba. Levi menghela nafas. Ledakan. Saat itu, aura yang mengamuk seperti badai menghantam kerumunan. Ekspresi Levi dengan cepat berubah dari riang menjadi muram. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan individu yang baru saja tiba itu setara dengan Parasite King. Sayangnya, dia bukan musuhku. Kalau tidak, dia akan menggelitik minat saya. Begitu individu itu muncul, aura menakutkan membayangi seluruh pemandangan. Bahkan Tori dan organisasi tentara bayaran merasa tertekan oleh aura besar individu itu. Individu itu jelas merupakan dewa paling kuat yang pernah ditemui orang banyak. Mereka belum pernah melihat Levi dan yang lainnya sebelumnya, jadi mereka menganggap mereka hanyalah orang biasa. Namun, mereka telah melihat banyak dewa dan membunuh cukup banyak dari mereka. Faktanya, banyak rekan mereka telah mati di tangan dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang yang begitu kuat. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa ada kesenjangan dalam kemampuan antara dewa. Tapi, ini adalah yang pertama bagi mereka untuk menghadapi kesenjangan yang begitu besar. Orang ini terlalu kuat. Bagi yang lain yang belum pernah melihat banyak dewa, mereka pernah merasakan aura Raja Parasit sebelumnya, yang menjadi satu dengan Parasit tertinggi. Individu ini memiliki aura yang mirip dengan Parasite King. Segera, sosok itu melompat ke tempat kejadian. Ini Cirrus. Roy dan yang lainnya langsung mengenalinya. Namun, mereka tidak menyangka Cirrus mencapai peringkat setinggi itu. Mereka bisa merasakan bahwa Cirrus telah berlatih teknik Levi sama seperti mereka. Wow, dia sangat kuat. Terlalu kuat. Garnisun, aku di sini. Cirrus memanggil setelah dia mendarat. Masih berbaring dengan nyaman di kursinya, Levi membentak, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku tidur di sini? Diam dan tangani semua kekacauan ini untukku. Tentu saja, Cirrus tersenyum pada Levi. Suasana di pihak Levi sangat menggembirakan, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pihak Black Sky Union. Organisasi lain dan Black Sky Union berada di ambang gangguan mental. Bagaimana kita bisa menang melawannya? Dia mungkin bisa membunuh kita hanya dengan satu pukulan. Selain itu, ada lebih dari cukup dewa di sini untuk melenyapkan seluruh planet, dan mereka bahkan memiliki dewa yang sangat kuat di pihak mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Levi akan menjadi sasaran empuk tanpa Azure Dragon dan penjaga surgawi lainnya di sisinya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa sekelompok yang lebih kuat akan muncul. Orang macam apa Levi itu? Mengapa semua orang di sisinya begitu kuat? Pada saat itu, mereka tampaknya mengerti bagaimana sumber daya Levi terbentuk. Pasti mudah bagi Levi untuk mengumpulkan semua sumber daya itu dengan kru yang begitu kuat. Namun, karena imajinasi mereka yang terbatas, mereka tidak berpikir, bahkan untuk sedetik pun, bahwa Levi bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya tersebut. Kenyataannya, bagi Levi, mengumpulkan ramuan ajaib dan kristal energi spiritual dari area terlarang hanyalah seperti permainan anak-anak baginya. Cirrus menyapu pandangannya ke setiap organisasi. Jadi, kamu yang berencana mencuri dari kami. Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, dia melepaskan aura yang bahkan lebih mengancam. Itu bukan kami. Kami tidak akan berani. Kami hanya sedikit penasaran,
jadi kami datang ke sini untuk melihat-lihat. Betul sekali. Jika saya benar, ini adalah pohon, kan? Kata seseorang sambil menunjuk sebuah pohon. Para anggota organisasi-organisasi ini sangat ketakutan sehingga mereka mulai melontarkan omong kosong. Secara alami, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka dalam situasi seperti itu. Bab 3052 Idrae memberikan segalanya. Tak satu pun dari Anda lebih baik dari para Siteking. Jangan lupa bahwa Anda telah melakukan segala macam tindakan keji selama ini. Apakah kamu tidak menyadari berapa banyak orang yang menemui ajal mereka secara tragis karena kamu? Iya, mereka semua adalah pembunuh kejam yang mengambil nyawa orang lain secara brutal. Jangan tertipu oleh mereka. Mereka memang serigala berbulu domba. Mari kita musnahkan mereka semua sehingga tidak ada yang akan menjadi korban mereka lagi. Troy dan yang lainnya mengecam dan bersumpah untuk mengakhiri segalanya. Cirrus, yang berdiri di depan mereka, membentak dengan dingin, "Semuanya, biarkan aku yang mengurus mereka. Aku akan membuat mereka semua membayar harga untuk apa yang telah mereka lakukan hari ini." Yang lain bersemangat dan berteriak dengan enggan. "Tidak mungkin. Hitung kami. Semua orang harus berperan dalam hal itu. Mari kita musnahkan mereka bersama-sama." Segera, Cirrus, Troy, dan yang lainnya menyerang musuh mereka dengan kekuatan penuh. Meskipun organisasi tentara bayaran di sekitar Black Sky Union tidak memulai serangan apapun, mereka berjaga-jaga untuk mengawasi yang terakhir. Oleh karena itu, mereka tidak akan ragu untuk menyingkirkan siapapun yang memiliki nyali untuk melarikan diri dari tempat itu. Segera, pertempuran terjadi, mengakibatkan teriakan berdarah di antara anggota Black Sky Union, yang tidak bisa melawan sama sekali. Levi menggerutu tidak sabar, "Apa-apaan ini? Suara itu membunuhku. Selesaikan semuanya secepat mungkin." "Baiklah." Yang lain menanggapi dengan hormat dan mempercepat langkah mereka sehingga musuh mereka tidak akan bisa membalas. Dengan demikian, semua anggota Black Sky Union dimusnahkan dalam 1 menit. Tidak diragukan lagi, pembunuh brutal seperti mereka tidak layak untuk hidup. Cirrus, Troy, dan yang lainnya masih yang utama melakukan pembantaian untuk memusnahkan mereka. Sementara itu, anggota organisasi tentara bayaran yang berjaga di luar zona pertempuran mereka diintimidasi oleh Troy dan kekuatan tempur membatu lainnya. Baik ramah. Ketangguhan mereka berada di luar imajinasi. Tampaknya bahkan Armageddon terkuat tidak ada bandingannya dengan mereka. Setelah membasmi Black Sky Union, Troy dan yang lainnya meluangkan waktu untuk membersihkan kekacauan itu. Tak lama setelah itu, tidak ada tanda-tanda serikat pekerja yang dapat dilacak seolah-olah mereka tidak pernah ada sebelumnya. Saat itulah Cirrus maju ke arah Levi untuk mengejarnya. Levi terkekeh dan memuji, "Cirrus, aku terkesan. Anda telah meningkat pesat. Saya masih perlu lebih berusaha untuk meningkatkan kecakapan saya. Tidak dapat disangkal, aku masih bukan tandinganmu." Cirrus menjawab dengan canggung. Di hadapan Levi yang tak terkalahkan, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia hanyalah anak kecil. Levi bercanda, "Selama saya tidak memulai serangan apapun, Anda akan menjadi petarung paling tak tertandingi di seluruh dunia." Jelas, dia dalam suasana hati yang baik karena setengah dari racun Forlevia berhasil dikeluarkan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah ingin bercanda dengan Cirrus. Yang terakhir melemparkan Forlevia sekilas dan menunjukkan, ini hanya masalah waktu untuk racun Evi untuk sepenuhnya dikeluarkan. Tidak diragukan lagi, semuanya berada di jalur yang benar sekarang. Karena Anda telah membuat pengumuman tentang bounty, saya yakin seseorang akan segera muncul dengan solusi. Namun demikian, Digital God berkata, "Sepertinya ada yang salah." Semua orang menoleh untuk melihat ke arahnya dan bertanya dengan bingung bersamaan, "Ada apa?" Bounty cenderung menarik perhatian yang tidak disengaja. Banyak orang lain yang tertarik untuk datang untuk membuat kesepakatan, tetapi mereka semua dimusnahkan. Itu sebabnya tidak ada yang mendekati kami untuk mengambil hadiah sampai sekarang. Dia menjelaskan, "Tidak dapat disangkal, Dewa Digital ada benarnya. Sudah cukup lama sejak pengumuman bounty dibuat. Namun, tidak ada yang menghubungi mereka tentang itu." Dr. Erebus dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa. Sebelum itu, beberapa orang lain masih muncul terlepas dari bagaimana orang-orang tercela itu memainkan taktik licik untuk menghentikan mereka. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana mungkin tidak ada yang menanggapi bounty saat ini?
Hydrae baru saja merilis berita beberapa saat yang lalu. Mereka akan memusnahkan siapapun yang mengambil hadiah dan menyembuhkan racun Evi. Siperia bahkan telah mengirim 800 dewa ke seluruh dunia untuk memusnahkan siapa saja yang berani menerima hadiahnya. Sejauh ini, banyak yang menemui akhir tragis ketika mencoba melakukannya. Karena itu, saya yakin tidak ada orang lain yang berani mempertaruhkan diri mereka sendiri. Digital God menambahkan, menghasilkan kegemparan dengan berita yang luar biasa. Rupanya, Hydrae memberikan segalanya untuk menghentikan racun Evi agar tidak sembuh. Selain itu, saya yakin sebagai H*Il Siperia mendukung mereka dengan 800 dewa, kata Dr. Erebus setelah menghela nafas panjang. Semua orang menjadi marah dan marah, sial. Beraninya mereka menginjak kaki kita. Bab 3053 menghapus bintang Elterton. Mari kita melawan mereka dan memusnahkan mereka. Bagaimana mereka bisa punya nyali untuk masuk ke bawah kulit kita? Itu. Bagaimana Siperia bisa memihak Hydrae? Roy dan yang lainnya berkobar. Mereka hampir tidak sabar untuk menyerang Hydrae dan Siperia, dan menguliti mereka hidup-hidup. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan misterius mengejar mereka yang berani menerima hadiah. Belum lagi, ada lebih dari satu kekuatan misterius. Aku punya firasat bawahan mereka bahkan mungkin melebihi jumlah yang ditugaskan oleh Hydrae. Dengan demikian, semua orang yang berpikir untuk menerima karunia dimusnahkan. Alhasil bikin takut yang lain, jelas Digital God lebih lanjut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa keadaan saat ini jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Hydrae, Xperia, dan kekuatan misterius tampaknya sinkron satu sama lain, tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Mereka bergandengan tangan untuk memastikan siapapun yang cenderung mengambil hadiah akan disingkirkan. Dalam skenario terburuk, siapapun yang mampu menyembuhkan racun Evi akan dibunuh cepat atau lambat. Sebelumnya, Hydrae dan yang lainnya tidak khawatir jika mereka tidak berhasil menghentikan siapapun yang menyatakan bisa menyembuhkan racun Forlevia. Bagaimanapun, racunnya terlalu kuat, dan hampir tidak mungkin untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menghilangkan kemungkinan siapapun yang mencoba menyembuhkan racunnya dengan segala cara. Namun, keadaan menjadi berbeda karena setengah dari racun Forlevia telah dikeluarkan. Mereka meramalkan tidak akan lama sebelum racunnya benar-benar sembuh jika Levi melanjutkan dengan karunia itu. Dengan demikian, Hydrae, Hydron, dan kekuatan misterius membuat kesepakatan dan mencoba menghentikan siapapun dari menyembuhkan racun Forlevia dengan cara apapun. Bahkan jika ada petarung dari Erudia yang memutuskan untuk menerima hadiah, mereka tidak akan ragu untuk melawan yang pertama juga. Seolah-olah kegigihan untuk menghilangkan segala kemungkinan telah membuat Hydrae dan yang lainnya menjadi gila. Adapun Levi, dia tidak sedikit pun terkejut dengan cegukan saat ini. Faktanya, dia telah merencanakan untuk menjebak dalang-dalam kegelapan dengan pengumuman hadiah. Dia bermaksud untuk memikat mereka agar menghentikan siapapun yang mencoba melakukannya. Dengan itu, mereka secara tidak langsung akan menyerahkan diri. Selanjutnya, Levi akan dapat melacak identitas kekuatan yang menghancurkan catatan perubahan darah, mengambil sumber dayanya dengan menipunya dengan apa yang disebut teratai salju 10 milenium, dan memanipulasi Miracle Doctor. Terlepas dari apapun, dia bersumpah untuk menyelesaikan semuanya. Beritahu Roduns dan Deathfin sekaligus untuk menyelidikiku. Dalang tidak bisa bersembunyi dalam kegelapan selamanya. Dengan cara apapun, kita harus melacak mereka. Levi menginstruksikan dengan tegas. Dia telah menunggu kesempatan emas di mana dalang akan bertindak impulsif karena kecerobohan. Mau tidak mau, mereka akan cenderung membiarkan penjaga mereka turun tanpa sadar ketika mereka berada dalam kesulitan. Levi kesal setiap kali dia mengingat bagaimana kekuatan itu telah menghentikan siapapun dari menyembuhkan racun Forlevia. Itu. Bagaimana mereka bisa tega melakukannya? Xperia bahkan mengirim 800 dewa ke seluruh dunia hanya untuk menghalangi siapapun menyembuhkan racun Evi. Bahkan Terandia, peringkat ketiga terkuat di dunia, hanya memiliki jumlah dewa yang kira-kira sama. Dipegang oleh kemarahan yang mendidih, niat membunuh Levi semakin kuat. Yang lain meledakkan gasket pada ketidakmanusiawian pasukan, apalagi dia. Namun, dia telah berbicara sendiri untuk mendinginkan kepalanya saat ini. Setelah racun Evi sembuh, aku akan mencari mereka untuk mendapatkan balasan. Hydrae dan Siperia, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir.
Racun Evi akan segera sembuh. Tidak akan lama sebelum saya menuju ke Siperia dan menyelesaikan skor dengan Anda. Siapapun yang berani menghalangi jalanku hanya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Idrae, mari kita lihat bagaimana Siperia bisa melindungimu lagi ketika dewa mereka dimusnahkan satu persatu. Aku akan melenyapkanmu di hadapan yang disebut pembelamu. Levi menyeringai mengancam. Pada saat yang sama, dia memerah karena kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Sebelumnya, dia tidak bersemangat karena hampir tidak ada kemajuan untuk menyembuhkan racun Forlevia. Meskipun demikian, dia mulai melihat secercah harapan sejak setengah dari racunnya dikeluarkan. Dia yakin bahwa itu tidak akan lama sebelum separuh lainnya diusir. Kegembiraan Levi telah melecut yang lain. Mereka mulai membayangkan bagaimana dia akan menimbulkan turbulensi di Siperia nanti sendirian dan melenyapkan Elterton Star. Mengepalkan tinju mereka bahkan lebih bersemangat daripada Levi. Bab 3054 sendiri. Semua orang hampir tidak sabar untuk menyaksikan adegan yang membingungkan dari pertempuran sengit yang akan datang dan momen kemenangan ketika Levi mengalahkan Siperia. Mereka kebetulan tahu bahwa Siperia menciptakan dewa secara gila-gilaan dengan sumber daya yang baru ditemukan dan metode Idrae. Semakin banyak, semakin meriah. Mereka harus memiliki puluhan ribu dewa bagi Levi untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dewa digital tidak bisa menahan tangis, tetapi orang-orang yang kurang ajar itu menyombongkan diri bahwa mereka akan menyingkirkan siapapun yang menyembuhkan racun Evi. Baik itu Roduns atau Terandia, mereka akan menyingkirkan mereka yang menghalangi jalan mereka. Meskipun mereka meramalkan itu hanya masalah waktu bagi Levi untuk membayar kembali koin mereka, mereka membalik keangkuhan musuh mereka. Memukul atap, Troy dan yang lainnya mengertakkan gigi dan menegur, "Sial. Aku tidak tahan dengan kelancangan orang-orang itu." Dr. Erebus bertanya dengan heran, "Tuan Garrison, tidak adakah yang bisa kita lakukan saat ini? Toh, racun Evi harus segera disembuhkan. Tetapi jika mereka terus menghalangi kita, saya khawatir kemungkinan kesembuhan Evi akan sangat tipis." "Tentu saja tidak. Saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk mengawasi mereka. Karena orang lain tidak berani mengambil hadiah secara terbuka, mengapa tidak mengirimkannya ke depan pintu mereka?" Levi berkata dengan santai. Tercerahkan oleh kata-kata Levi, Dr. Erebus mengangguk. Saya mendapatkannya. Tentu saja, aku membutuhkan kalian semua untuk membantuku. Cirrus, akhirnya ada sesuatu yang bisa kau bantu. Levi menatap Cirrus dengan sungguh-sungguh. Dia percaya yang terakhir harus mampu mengatasi hal-hal secara umum dengan kemampuannya yang mengesankan saat ini. Di sisi lain, Winona dan Mia telah berlatih teknik dasar Cirrus. Dia mengira mereka akan segera berhasil. Tidak masalah. Anda berpikir untuk melacak seseorang, bukan? Anda bisa mengandalkan saya, Cirrus meyakinkannya. Cirrus, aku akan menugaskanmu untuk menggali dalang yang memanipulasi cat. Selain itu, jangan lupa untuk menyelidiki obat ajaibnya, yang dianggap sekuat teratai salju 10 milenium. Jika kita berhasil mendapatkannya, racun Evi akan berhasil disembuhkan. Levi memberinya misi yang menantang. Semua orang telah menyelidiki itu selama ini tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Levi menugaskan Cirrus untuk itu, dengan anggapan bahwa dia mungkin dapat memiliki lebih banyak temuan dengan keterampilannya. Kemudian, dia berbalik untuk menginstruksikan organisasi tentara bayaran, "Saya ingin Anda menyelidiki kekuatan misterius yang bergandengan tangan dengan mereka. Lagi pula, Anda berspesialisasi dalam hal ini." Petik 2. Levi mempekerjakan mereka lebih awal, mengetahui bahwa mereka memiliki keahlian dalam memperoleh informasi dan cerdas dalam melacak setiap perubahan. Karena itu, dia menganggap lebih mudah bagi mereka untuk melacak seseorang dibandingkan dengan Troy dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, semua orang bersiap dengan tugas yang didelegasikan. Akhirnya, momen yang dinanti-nantikan Levi semakin dekat. Sementara itu, Liga Surgawi tahu tentang nasib tragis Persatuan Langit Hitam tidak lama setelah mereka dimusnahkan. "Levi Garrison, kamu memang orang yang hina. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan memiliki organisasi tentara bayaran untuk mendukung Anda." Seseorang di Liga Surgawi berteriak dengan putus asa. Awalnya, dia menginstruksikan semua pengawal surgawi untuk pergi dengan sadar, berpikir untuk mengambil sebagian besar untuknya sendiri ketika Black Sky Union merebut sumber daya Levi.
Dia telah menunggu dengan antisipasi setelah menyusun plot yang sempurna. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa segala sesuatunya akan menjadi serba salah. Astaga, kuharap Levi Garrison tidak akan mengetahui bahwa aku dalangnya. Saya mendengar Black Sky Union diberantas dalam sekejap mata. Oleh karena itu, saya tidak berpikir ada orang yang tepat waktu untuk mengekspos saya. Jika dia tahu aku pelakunya, dia pasti tidak akan membiarkanku lolos. Bergumam khawatir pada dirinya sendiri, dia menyilangkan jarinya bahwa Levi tidak akan menemukan kebenaran. Tanpa diduga, Levi memahami situasi dalam waktu singkat. Dia percaya seseorang dari Liga Surgawi pasti telah membocorkan kepada orang lain bahwa dia menyimpan sumber daya secara diam-diam di pangkalan para Sith King. Selain mereka, Liga Surgawi seharusnya menjadi satu-satunya yang tahu tentang lokasi. Sejauh ini, hanya mereka yang pernah menugaskan anak buahnya untuk mendapatkan sumber daya dari pangkalan. Baiklah, cari tahu orang dari Liga Surgawi yang mengkhianatiku. Levi menginstruksikan. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia dikelilingi oleh musuh. Ada terlalu sedikit dari mereka di sisinya. Tiba-tiba, sesuatu datang ke pikirannya. Tunggu sebentar, masih ada seseorang yang memihakku. Bab 3055 Perselisihan Internal. Oh ya, bagaimana kabar Hydron saat ini? Mengapa mereka tidak bergerak bahkan setelah berkumpul cukup lama? Mereka bahkan belum mencari Idrai untuk imbalan, kan? Levi bertanya dengan bingung ketika dia tiba-tiba teringat organisasi mengambil sikap yang sama dengan mereka. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu karena kami belum mendapat kabar dari mereka, jawab seseorang Levi. Di sisi lain, Hydron memiliki konflik di antara mereka sendiri. Karena seluruh organisasi menargetkan untuk menghentikan siapapun dari menyembuhkan racun Forlevia, mereka menugaskan pembunuh untuk menyingkirkan semua orang yang mengambil karunia Levi. Selain itu, mereka selaras dengan Idrai dan kekuatan misterius secara diam-diam. Pada saat yang sama, organisasi mereka secara bertahap berkembang. Seiring waktu berlalu, beberapa anggota mulai menyuarakan keraguan mereka. Mereka telah bergabung dengan organisasi dengan tujuan membalas dendam terhadap Idrai. Namun demikian, mereka menemukan bahwa organisasi tersebut tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Para petinggi organisasi biasanya menugaskan pembunuh untuk membunuh anggota Idrai, tetapi mereka telah berhenti melakukannya cukup lama. Belum lagi, tidak satupun dari mereka yang mengangkat topik balas dendam terhadap Idrai lagi. Untuk saat ini, beberapa petinggi hanya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat diri mereka sendiri, memperluas skala organisasi, meningkatkan jumlah dewa, dan bahkan menarik lebih banyak pembalas untuk bergabung dengan mereka. Dibutakan oleh keserakahan mereka, mereka telah dieksploitasi oleh orang lain dan cenderung mengesampingkan masalah balas dendam terhadap Idrai dari pikiran mereka. Tidak diragukan lagi, para anggota memahami kebutuhan mereka akan sumber daya dan dewa untuk memperluas organisasi. Tidak dapat disangkal, sangat sulit untuk menyingkirkan Idrai yang perkasa. Dengan demikian, mereka dapat menerima bahwa para petinggi tidak punya pilihan selain menyerah pada Idrai untuk sementara sambil mencoba memperkuat kemampuan mereka melalui ketahanan yang kuat. Namun, mereka tidak dapat memahami mengapa para petinggi tidak hanya menahan lidah mereka untuk membalas dendam terhadap Idrai tetapi juga bergandengan tangan dengan mereka. Mereka tidak akan mempertanyakan apakah para petinggi bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Levi dengan membuat masalah sehingga racun putrinya tidak dapat disembuhkan. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak menolak untuk bergabung dengan organisasi mereka dan membalas dendam terhadap Idrai bersama dengan mereka. Namun, tidak masuk akal bagi mereka untuk bergandengan tangan dengan Idrai. Setiap orang di Hydron menyimpan dendam terhadap yang terakhir. Banyak dari mereka telah hidup dalam penderitaan sejak orang tua mereka kehilangan nyawa, kakek nenek mereka diculik sebagai subjek uji untuk eksperimen, dan keluarga mereka dimusnahkan dengan kejam. Ada banyak cerita kesedihan karena kekejaman Idrai. Setiap kali nama Idrai disebutkan, mereka mengertakkan gigi dan hampir tidak sabar untuk memusnahkan mereka untuk membalaskan dendam anggota keluarga mereka. Dengan kata lain, Hydron adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan janji untuk membalas dendam terhadap Idrai. Namun, kebanyakan dari mereka tiba-tiba tampaknya mampu menghadapi penderitaan mereka secara langsung. Mereka berhenti memikirkan Idrai dan dendam mereka terhadap mereka. Beberapa bahkan dapat berbicara tentang Idrai dengan tenang seolah-olah mereka telah melupakan apa yang terjadi sebelumnya.
Namun demikian, itu tak terduga bagi orang lain yang bersikeras untuk menyelesaikan skor dengan Idrae mengapa organisasi mereka bersedia untuk bergandengan tangan dengan musuh bebuyutan mereka, dengan siapa mereka menyimpan dendam. Oleh karena itu, mereka menyuarakan pendapat mereka. Kami tidak keberatan jika kamu bersikeras untuk melawan Levi Garrison. Tapi kami sangat menentang gagasan untuk bergandengan tangan dengan Idrae, meskipun itu hanya demi rencana kami yang lain. Bagi saya, sungguh tak tertahankan untuk bergandengan tangan dengan seseorang yang selama ini saya simpan dendam. Tidakkah kamu merasakan itu? Dalam sekejap, yang lain kewalahan oleh kata-kata mereka. Terlepas dari bagaimana mereka memilih untuk berhenti memikirkan nasib tragis anggota keluarga mereka, dendam yang mereka simpan terhadap Idrae tidak akan pernah bisa dihapus dari pikiran mereka. Mereka semua terdiam ketika seseorang mencerahkan mereka tentang kebencian mereka terhadap Idrae. Tidak peduli apa, tidak masuk akal untuk membentuk aliansi dengan musuh kita, bukan? Mustahil, terutama bagi seseorang dengan kegigihan, untuk membuat kesepakatan dengan musuh bebuyutan mereka. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka yang pernah mengundang Levi untuk bergabung dengan mereka mulai membalas. Bab 3056 Cirus menemukan obat ajaib, tidak? Apakah Anda mencoba menggunakan argumen pria jerami di sini? Sejak kapan kita bersekutu dengan Idrae? Pernahkah Anda melihat kami berhubungan dengan mereka? Saya kira tidak. Sampai sekarang, tidak lain adalah kebetulan bahwa kami memiliki tujuan yang sama seperti mereka. Namun, kami tidak berkolaborasi dengan mereka. Idrae tetap menjadi musuh kami, dan kami memperkuat diri kami setiap hari hanya agar kami bisa membalas dendam pada mereka. Namun, bagaimana kamu bisa mentolerir berbagi tujuan yang sama dengan musuhmu? Bukankah Anda seharusnya melindungi apa yang dibenci musuh Anda? Saya merasa bahwa kita harus melindungi Levi dan putrinya daripada menyakiti mereka, terutama karena Idrae mencoba untuk melakukannya. Sampai sekarang, apa perbedaan tindakan kita dengan tindakan Idrae? Orang-orang itu sangat membenci Idrae dan tidak sabar untuk membalas dendam. Akibatnya, mereka akan sibuk selama apapun yang berhubungan dengan Idrae diangkat. Bagi mereka, musuh-musuh adalah teman mereka. Menimbang bahwa mereka menentang semua tindakan Idrae, mereka bersikeras menolak untuk menerima perilaku organisasi saat ini. Kalian semua hanya memutarbalikkan fakta. Idrae adalah musuh semua orang dan begitu juga Levi. Tumbuh cemas, orang-orang menuduh para pembangkang tidak masuk akal. Para pembangkang menatap mereka dan bertanya, saya ingin tahu mengapa kami menganggap Levi sebagai musuh kami. Sebenarnya, banyak orang di organisasi itu bingung mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk melemahkan Levi. Mereka tidak hanya menghentikannya dari menyembuhkan Forlevia, tetapi mereka juga menipunya dengan banyak sumber daya. Setelah memikirkannya dengan baik, mereka menyadari bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menyimpan dendam terhadap Levi, karena dia tidak melakukan apapun terhadap mereka. Yang dia lakukan hanyalah tidak bergabung dengan mereka untuk membalas dendam karena sibuk mencari obat untuk Forlevia. Apa yang salah dengan itu? Selain itu, ada banyak orang di luar sana yang memilih untuk tidak bergabung dengan kami dalam upaya kami untuk membalas dendam. Jadi mengapa kami hanya menargetkan Levi dan bukan mereka? Ini, setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, orang-orang yang mengundang Levi sebelumnya tampak tercengang, karena mereka tidak memiliki jawaban sama sekali. Jelas, mereka tidak dapat menjelaskan apa yang menyebabkan mereka menyimpan dendam seperti itu. Mengapa Levi adalah musuh kita? Itu semua bermuara pada sikap pengecutnya. Dengan tidak membalas dendam pada Idrae, dia secara tidak langsung membantu mereka untuk tumbuh lebih kuat. Itulah alasan darah buruk. Lebih penting lagi, dia tidak berani mengambil tindakan meskipun putrinya yang diracuni. Jadi apa yang Anda pikirkan? Bukankah tindakannya memungkinkan Idrae untuk berperilaku lebih impunitas? Selain itu, posisinya lah yang membuat perbedaan. Mengapa kita hanya menargetkan dia dan bukan orang lain? Itu karena kegagalannya untuk menunjukkan dukungannya kepada kita telah menghasilkan terlalu banyak implikasi negatif. Selanjutnya, mengingat jumlah sumber daya yang dia miliki, balas dendam kita pasti akan gagal jika Idrae mendapatkannya. Akibatnya, mengeluarkan Levi adalah langkah penting dalam upaya kami untuk membalas dendam. Ini akan menunjukkan kepada semua orang keyakinan kami dalam menentang Idrae. Jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan memiliki satu-satunya tujuan untuk membalas dendam. Terlepas dari omong kosong yang dimuntahkan,
semua orang tidak punya pilihan selain menerimanya, karena tujuan mereka adalah membalas dendam pada Hydrae tidak peduli biayanya. Begitu mereka diingatkan akan tujuan itu, yang lainnya tidak masalah, termasuk mengorbankan Levi. Bab 3057 Obat ajaib ada di kotak kunci rahasia. Sementara itu, Cirrus, yang lebih kuat, akhirnya menemukan obat ajaib dalam waktu 3 hari. Akibatnya, Chad terkesan dengan efisiensinya. Sayangnya, dia masih terlambat, karena seseorang telah memindahkan obat ajaibnya. Terlepas dari itu, tidak ada yang bisa menyangkal betapa efektifnya Cirrus. Selanjutnya, Cirrus terus menemukan lebih banyak dari mereka dan hampir mengekspos faksi misterius. Karena putus asa, organisasi tersebut mengadakan lelang untuk menjual obat ajaib Chad di pulau tak bernama yang terletak di Laut Timur Erudia. Saat berita lelang menyebar, semua orang terkejut. Bahkan Cirrus menatap Levi dengan ketakutan. Terlepas dari ekspresi tenang di wajah Levi, Cirrus bisa mengenali betapa menakutkannya itu sebenarnya. Apakah mereka memilih untuk akhirnya mengungkapkan diri mereka sendiri? Karena memang seperti itu, tanya seseorang. Tidak. Tidak mungkin mereka menunjukkan diri mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah membuat orang lain menjalankan pelelangan atas nama mereka. Mereka pasti sudah memperkirakan bahwa saya pasti akan hadir. Juga, Hydrae akan ada di sana untuk menghentikanku. Saya kira mereka ingin menertawakan saya dengan memaksa saya untuk menonton tanpa daya ketika obat ajaib dijual kepada orang lain, komentar Levi. Iya, itu harus terjadi. Semakin banyak alasan kita harus ke sana. Dengan begitu banyak faksi yang bergerak pada saat yang sama, itu pasti akan menguntungkan kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengambil kembali obat ajaibnya. Kesempatan ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengetahui identitas mereka, karena mereka pasti akan meninggalkan banyak petunjuk, usul massa. Levi mengangguk, baiklah kalau begitu, aku sendiri yang akan melakukan perjalanan ke sana. Meskipun rencana musuh adalah untuk mempermalukan Levi, tindakan mereka pasti akan mengekspos diri mereka sendiri. Selanjutnya, akan mudah untuk melacak mereka terlepas dari seberapa rahasianya mereka. Terbukti, mereka adalah kelompok misterius yang mengendalikan Chad. Setelah upaya berulang kali Cirrus untuk melacak mereka, dia akhirnya mengaduk mereka dengan hampir berhasil mencuri obat ajaib. Mengingat bahwa pengungkapan mereka tidak dapat dihindari, mereka memutuskan untuk memicu Levi dengan mengadakan lelang hanya untuk menjual obat ajaib. Pada saat itu, semua orang di dunia mengetahui tentang Chad. Selain itu, mereka bahkan diberitahu bahwa dia memiliki 10 milenium teratai salju di mana semua upaya sebelumnya untuk menemukannya telah gagal. Oleh karena itu, seluruh dunia gempar begitu berita itu mulai menyebar. Satu persatu, mereka yang mendambakan obat ajaib maju untuk mendapatkannya. Adapun faksi-faksi yang merupakan musuh Levi, mereka menyadari bahwa pelelangan ditargetkan pada Levi. Begitu Levi mendapatkan obat ajaibnya, dia akan bisa menyembuhkan Forlevia dari keracunannya. Akibatnya, mereka memutuskan untuk menghentikan Levi untuk mendapatkannya terlepas dari biayanya. Dengan itu, Hydrae mengerahkan anak buahnya untuk menghadiri pelelangan obat ajaib. Adapun Hydron, mereka juga mengirim orang ke acara tersebut setelah mengetahuinya. Tidak sulit bagi mereka untuk menenangkan mereka yang sangat ingin membalas dendam, karena Hydrae pasti akan ada di sana. Mereka bisa menggunakan pelelangan sebagai kesempatan untuk membunuh anggota Hydrae yang hadir. Akibatnya, semua orang di Hydron mengangkat tangan setuju dengan rencana tersebut. Akhirnya, di sebuah pulau tak bernama di Laut Timur Erudia, ratusan pejuang elit berkumpul di sana mengenakan topeng. Tidak ada yang tahu identitas mereka atau apakah mereka yang mengendalikan Chad. Semua orang sebagian besar berasumsi bahwa kelompok itu telah diberi wewenang untuk menjalankan pelelangan. Pada saat itu, obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju 10 milenium ditempatkan di dalam kotak kunci rahasia. Jika kotak itu dicuri secara paksa, itu akan memicu mekanisme otomatis yang akan mengunci obat ajaib di dalamnya untuk selamanya, untuk tidak pernah dibuka. Jika seseorang bersikeras untuk membuka kotak itu, obat ajaib itu akan menghancurkan dirinya sendiri, menempatkannya di luar jangkauan semua orang. Bab 3058 tidak ada kesempatan sama sekali. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mendapatkan seluruh obat ajaib, ia harus bekerja sama dengan pria bertopeng dan membuat mereka membuka kotak dengan kode rahasia. Dari sudut pandang Hydrae,
tujuan mereka adalah memenangkan tawaran untuk obat ajaib, karena bagaimanapun juga itu adalah ramuan ajaib yang sangat didambakan. Jika mereka gagal memenangkan tawaran, mereka tidak keberatan membiarkan orang lain memilikinya selama itu bukan Levi. Lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka akan menghancurkan obat ajaib di dalam kotak. Pada saat yang sama, Hydron juga memiliki strategi yang sama. Sementara itu, kerumunan besar telah muncul untuk pelelangan karena nilai dan daya tarik obat ajaib. Terbukti, faksi misterius itu bermaksud untuk menghasilkan banyak uang dengan juga menerima kristal energi spiritual dan ramuan ajaib untuk dilelang. Tak lama kemudian, Levi dan rombongannya tiba di pulau tersebut. Sebelum kedatangannya, dia sudah membuat beberapa pengaturan. Dengan cara apapun, dia akan mengungkap identitas faksi misterius itu. Meskipun demikian, tujuan utamanya adalah untuk mengamankan obat medis magis dan menyembuhkan Forlevia. Pada saat itu, pelelangan itu penuh sesak. Namun, Levi dan anak buahnya tidak mengenali sebagian besar peserta. Idrae dan faksi misterius yang menghancurkan catatan perubahan darah pasti ada di sini. Mereka pasti berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kita, gumam Dr. Erebus di telinga Levi. Awasi mereka dan cobalah yang terbaik untuk memilih mereka. Juga, dapatkah kami mengkonfirmasi identitas kelompok yang menyelenggarakan pelelangan? Levi bertanya. Saat ini kami belum bisa memastikan, karena semuanya memakai masker. Selain itu, organisasi yang memegang kendali acara jarang mengirimkan orangnya sendiri untuk menjalankannya, lapor Dr. Erebus. Baiklah kalau begitu, jauhkan Cirrus tersembunyi dengan baik. Setelah obat ajaib ditemukan, kami akan segera mengambil tindakan. Levi menginstruksikan. Saat itu, semua anak buahnya sudah berada di tempatnya. Selanjutnya, pelelangan secara resmi dimulai dengan seorang prajurit bertopeng memulai perkenalan. Semua ramuan ajaib yang dilelang hari ini adalah milik Chad Holden, dokter ajaib Erudia. Secara total, 10 item harus diletakkan di blok. Petik 2. Tidak lama setelah dia berbicara, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, semua orang berasumsi bahwa hanya akan ada satu obat ajaib yang dilelang, yang akan sulit untuk diamankan. Tapi sekarang ada 10 item, peluang mereka untuk memenangkan tawaran telah meningkat secara signifikan. Sekarang jelas bahwa pelelangan tidak diatur hanya demi penampilan, dan itu menyebabkan ekspresi Levi berubah drastis. Tampaknya faksi misterius memiliki cengkeraman kematian pada Chad sejauh memiliki semua ramuan ajaibnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dr. Erebus. Kita harus memenangkan tawaran untuk semua item. Levi menegaskan. Item pertama yang dilelang adalah daun Feverview yang diperoleh Chad dari ujung terdingin di bumi. Itu bisa menyembuhkan semua luka yang diderita dewa terlepas dari seberapa seriusnya luka itu. Setelah dipelihara untuk waktu yang lama oleh energi alami bumi, itu pasti lebih efektif daripada ramuan ajaib yang dihasilkan oleh kebangkitan energi spiritual. Petik 2. Saat daun Feverview dibawa keluar, aura obat yang kuat memancar ke seluruh ruangan, memicu kegembiraan semua orang. Tawaran awal akan berupa 20 keping kristal energi spiritual biasa atau 5 ramuan ajaib. Tuan rumah baru saja selesai ketika Dr. Erebus berteriak, 100 keping kristal energi spiritual. Terkesiap, semua orang menahan napas karena terkejut. Mereka tercengang oleh betapa agresifnya faksi Levi dalam penawaran, karena dia telah mematahkan semua harapan mereka sejak awal. Lebih jauh lagi, mengingat betapa kayanya Levi dalam sumber daya, tidak ada yang bisa bersaing dengannya sama sekali. Akibatnya, semua orang terdiam ketika mereka merenungkan apakah akan mengajukan tawaran. Lagi pula, mereka yakin Levi akan terus menawar, dan mereka tidak akan punya kesempatan. Bahkan Idrae mulai mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Haruskah kita menawar? Daun Feverview mungkin bisa menyembuhkan keracunan putrinya. Mengingat Idrae berusaha menghentikan Levi dengan segala cara, mereka tidak akan membiarkan dia memenangkan tawaran untuk item apapun. Pada saat yang sama, Hydron juga memiliki tujuan yang sama. Bab 3059 Musuh Lain Levi. Tepat ketika mereka hendak memanggil tawaran mereka, sebuah suara terdengar, 500 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. Baik Idrae dan Hydron tercengang karena orang lain yang melakukannya. Apakah itu musuh Levis yang lain? Mereka bukan satu-satunya yang merasa seperti itu.
Bahkan tuan rumah lelang bereaksi dengan terkejut di balik topengnya. Apakah ada orang lain yang mencoba menghentikan Levi juga? Selain Hydrae, Hydron, dan organisasi misterius yang mengendalikan Cat, dia terkejut mengetahui bahwa ada orang lain yang keluar untuk melemahkan Levi. Tidak hanya pergantian peristiwa yang mengejutkan semua orang, tetapi orang itu juga meneriakkan tawarannya dengan percaya diri, seolah-olah dia tidak takut pada Levi sama sekali. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini. Karena Levi tidak bisa mengenali mereka yang hadir, dia tidak tahu penawar yang muncul bukan dari salah satu dari 3 faksi yang dicurigai. Mengingat sumber daya Levi yang tak terbatas, dia sama sekali tidak terancam oleh siapapun. Oleh karena itu, Dr. Erebus segera menggandakan tawarannya. 1000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. Penawar sebelumnya melanjutkan, 2000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. 3000, 4000, 10.000. Dengan sangat cepat, tawaran itu melonjak menjadi 10.000 keping kristal energi spiritual yang mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Hydrae tercengang. Meskipun sudah siap untuk keluar semua, mereka masih dibatasi oleh sumber daya mereka yang terbatas. Jadi, mustahil bagi mereka untuk melawan Levi. Selain itu, mereka hanya siap untuk fokus pada satu item yaitu teratai salju 10 milenium. Oleh karena itu, ada batasan untuk apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Levi memenangkan item lainnya. Setelah terlampaui, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena Levi memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Berdasarkan itu saja, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Hydron berada dalam situasi yang mirip dengan Hydrae. Bahkan, jumlah sumber daya yang mereka miliki bahkan lebih sedikit. Meskipun mungkin ini adalah taktik dari penyelenggara lelang untuk menaikkan harga penawaran, tetap saja tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan Levi. Namun demikian, orang misterius itu terus menawar melawan Levi. Mempertimbangkan seberapa besar keberanian yang dia tunjukkan, dia sepertinya tidak menawar secara membabi buta sama sekali. Bahkan, sepertinya dia adalah pesaing serius yang mengejutkan Levi. Sebenarnya, daun Feverview tidak begitu berharga, dan tawarannya telah lama melebihi nilai sebenarnya. 10.000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi dapat membeli setidaknya 500 keping daun Feverview. Pada saat itu, Levi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini mungkin bukan anggota Hydrae, karena mereka bertujuan untuk menghentikan saya pada item terakhir. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi mereka untuk keluar semua sekarang. Bahkan Siperia tidak akan membiarkan mereka menggunakan sumber daya yang begitu besar hanya untuk menantangku di sini. Oleh karena itu, siapa yang bisa? Apakah dia musuh baru? Apakah kita akan melanjutkan? Tanya Dr. Erebus. Tidak ada gunanya melakukannya. Levi sadar bahwa pihak lain bersikeras untuk mengalahkannya. Terlepas dari apa yang dia tawarkan, pihak lain akan mengikuti, mengubahnya menjadi spiral tanpa akhir. Karena daun Feverview bukanlah item terakhir, dia tidak melihat ada artinya mengamankannya. 10.000 keping kristal energi spiritual. Pergi sekali. Pergi 2 kali. Terjual. Selamat, daun Feverview sekarang menjadi milik tuan-tuan ini. Hasilnya menyebabkan semua orang menyesali kurangnya partisipasi mereka sendiri. Jelas bahwa tidak ada yang mampu bersaing dengan Levi dan pria misterius itu. Segera, penawaran untuk item kedua dimulai. Kali ini, itu adalah pil yang diformulasikan oleh Cat sendiri yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan menyembuhkan lukanya. Itu sangat berguna di zaman ini di mana energi spiritual terus-menerus diserap karena dapat meningkatkan tingkat penyerapan seseorang berlipat ganda. Mengingat betapa menariknya itu, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun demikian, semua mata tertuju pada Levi dan pria misterius yang memenangkan item pertama. Penawaran. Levi memerintahkan. Dr. Erebus langsung berseru, 1000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. 10.000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. Pria misterius itu meningkatkan tawarannya 10 kali lipat. Bab 3060 Sekaya Levi. Terkesiap. Semua orang mengatur napas mereka lagi. Orang ini bahkan lebih agresif dari Levi. Dia tidak mencoba mendongkrak harga. Sebaliknya, dia benar-benar menghalangi Levi. Pil itu mungkin bernilai banyak tetapi tentu saja tidak 10.000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. Itu jumlah sumber daya yang gila. Semua orang benar-benar terperangah.
Bahkan Idrae dan penyelenggara lelang tercengang mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa berhadapan langsung dengan Levi dalam hal sumber dayanya. Faktanya, orang itu lebih kejam dari Levi dalam hal tawaran mereka. Haruskah kita melanjutkan? Tanya Dr. Erebus. Sama seperti Levi, dia juga terkejut. Tidak, tujuannya hanya untuk menghalangi kita, jawab Levi sambil berencana untuk mengamati lebih lanjut. Dan sekarang, untuk item ketiga. 20.000 keping kristal energi spiritual bermutu tinggi. Saat itu, pria misterius itu menawar sebelum Levi sempat melakukannya, mengejutkan semua orang yang hadir. Baik, mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana kelanjutannya. Mengingat bahwa Levi terkejut, semua orang secara alami merasa ditinggalkan. Tawaran awal pria itu sendiri telah melampaui semua yang mereka miliki. Bagaimana kita bisa bersaing? Item keempat, 30.000 keping. Pria itu berteriak tanpa ampun. Seolah-olah dia menikmati berbelanja secara royal di pelelangan dan tidak peduli apakah barang-barang itu berharga sama sekali. Dari tindakannya, semua orang mengira bahwa pria itu memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya yang tampaknya tidak terlalu dia pedulikan. Oleh karena itu, barang kelima dijual seharga 40.000 keping. Beberapa waktu kemudian, pria tersebut berhasil memenangkan tender 8 item dengan harga penawaran yang semakin tinggi. Tawaran pembukaannya sangat tinggi sehingga dia memberi harga kepada semua orang, termasuk Levi, dari pelelangan. Faktanya, harga yang dia bayarkan sangat tinggi sehingga harganya lebih dari 1000 kali lipat dari harga barang yang sebenarnya. Bukan saja dia menghabiskan waktu seperti tidak ada hari esok, tetapi dia juga satu-satunya yang menawar, karena tidak ada orang lain yang berani bersaing dengannya sama sekali. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat seseorang menempatkan Levi di tempatnya yang merupakan pemandangan yang luar biasa. Apakah sebenarnya ada seseorang yang bisa mengalahkan Levi? Berdasarkan sumber daya yang dikendalikan Levi, dia kemungkinan besar mampu menghadapi si pria sendiri. Akibatnya, melawannya seperti menantang kekuatan suatu bangsa yang merupakan tugas yang mustahil bagi satu orang. Namun, orang ini muncul entah dari mana dan berhasil menempatkan Levi di tempatnya dengan mengalahkan yang terakhir pada 8 item. Levi hanya merasa tidak berdaya, karena yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan mata melebar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dalam kompetisi sumber daya, mengejutkan dirinya dan Dr. Erebus. Terlepas dari itu, Levi sebenarnya mampu menghadapi tantangan, karena dia, pada tingkat tertentu, memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya. Namun, tidak ada gunanya melawan pesaing yang begitu agresif. Apa yang benar-benar sulit dipercaya Levi adalah kenyataan bahwa ada seseorang yang berani berhadapan langsung dengannya. Juga, Dr. Erebus dan yang lainnya tahu bagaimana Levi memperoleh sumber dayanya dan berapa banyak yang sebenarnya dia miliki. Tidak mungkin ada orang yang bisa bersaing dengan Levi. Bahkan si pria tidak memiliki sumber daya sebanyak yang dia miliki. Meskipun dia memiliki akses ke sumber daya sebanyak yang dia inginkan, dia masih penasaran bagaimana pria misterius itu bisa berbelanja secara royal tanpa mengedipkan mata. Dari mana sumber dayanya? Siapa yang mendukungnya dari belakang? Atau mungkin, dari mana dia berasal? Levi telah menghilangkan semua kemungkinan lain, karena tidak ada yang akan keluar seperti itu. Siapa dia? Levi terus berpikir. Pada saat itu, tuan rumah ingin memverifikasi sumber daya pria misterius itu. Beberapa menit kemudian, armada pesawat kargo besar tiba dengan kristal energi spiritualnya. Pulau kecil itu hampir tidak bisa menopang berat badan mereka. Ketika Levi memeriksanya, dia menyadari bahwa itu semua adalah kristal energi spiritual tingkat tinggi yang sama baiknya dengan miliknya. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa memiliki sumber daya sebanyak saya? Bersambung.